Udah. Ya. Oke, sebelumnya selamat pagi buat teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Bro. Pagi, Chen. Sehat. Sehat. Oke. Semangat. Semangat. Sebelumnya selamat siang juga buat Bu Vera sebagai dosen pengampu hukum transnasional ini. Hari ini kan kita akan presentasi mengenai perbedaan hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Itu sebagai tugas kita. Nah, langsung aja dimulai biar nggak makan waktu banyak. Silakan. Saudara Timothy. Baik. Terima kasih, Vincent. Gua akan mulai dengan kalau orang Indonesia menikah dengan orang asing, masuk ke dalam hukum apa sih? Ayo. Gimana, guys? Kemudian kalau orang Indonesia melakukan perjanjian dagang dengan perusahaan asing itu termasuk ke dalam hukum apa? Gimana menurut kalian coba? Kalau gue sih dari pertanyaan pertama itu hukum perdata pasti. Karena pernikahan kan sifatnya. Oke. Kalau yang gua kedua, bagian yang dagang tuh dagang apa dulu, maksudnya kayak antar negara atau antar pribadi-pribadi. Kalau misalnya pribadi tapi beda kewarganegaraan gitu. Bagaimana? Orang Indonesia dengan perusahaan asing. Oh, itu maksudnya perdata kalau menurut gue sih. Kira-kira sama nggak hukumnya dengan perjanjian antara negara dengan negara lain gitu? Tadi kan orang Indonesia sama perusahaan. Ini kalau negara dengan negara, kira-kira sama nggak, guys? Yang satu mengenai privat, lebih ke privat. Yang satu mengenai kayak lebih ke hukum internasional nggak sih? Oke. Hukum publik. Menarik. Gimana Nil? Lu ada ini? Jawaban lu sendiri? Kalau sama sih kayak si Vincent, sama gue. Oke. Nah, dalam diskusi kita ini pada video ini kita akan membahas nih masalah-masalah yang di atas supaya kita dapat gambaran umum serta menjawab beberapa pertanyaan itu. Nah, gua mulai dengan definisi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Nah, dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau hukum nasional yang berlainan. Nah, sekarang kita bedah nih pengertian di atas menjadi beberapa bagian. Pertama dapat kita lihat adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum. Kemudian 2, mengatur hubungan perdata. 3, melintasi batas negara. Nah, yang pertama, tadi kan gue bilang keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum. Kita dapat mengetahui bahwa kaidah dan asas merupakan poin penting hukum yang menjadi pedoman pada penegak hukum maupun masyarakat dalam berperilaku. Ya, contohnya undang-undang atau peraturan-peraturan gitu. Nah, menurut Sudargo Gautama, hukum perdata internasional merupakan hukum nasional suatu negara. Artinya, hukum nasional masing-masing pihak yang bersengketa atau yang memiliki masalah hukum. Kemudian, unsur yang kedua, inilah yang menjadi pembeda cukup terang, yaitu kaidah dan asasnya mengatur hubungan yang sifatnya perdata. Nah, apa itu hubungan perdata? Nah, hubungan hukum perseorangan dengan orang lainnya yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Nil, gue tadi ngomong apa Nil? Hubungan perdata artinya apa Nil? Lo kemute Pak. Kemute Pak. Tolong dong Pak. Hubungan hubungan perseorangan dengan seorang dalam hukum perdata. Oke. Mantap. Anda mantap. Nah, contohnya dalam hubungan perdata itu adalah pernikahan, hubungan anak dan ayah dan ibunya. Kemudian ada hubungan dengan antara perusahaan dan perusahaan, individu dengan individu,
atau hubungan pekerja dengan pemberi kerja. Nah, pada intinya titik tekannya ini ada pada kepentingan perseorangan atau pribadi. Kemudian dari segi subjek hukumnya, perdata ini memiliki dua subjek, yaitu individu dan badan hukum. Nah, jadi hukum perdata internasional melebihi kepada hubungan antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dan badan hukum. Kemudian unsur yang ketiga, dia melintasi batas negara. Jadi hubungan tersebut melintasi batas negara. Jadi ada unsur-unsur asingnya di sini. Artinya hubungan hukum tersebut dalam konteks melintasi batas negara atau berlainan yurisdiksi atau dapat dikatakan berlainan sistem hukum. Nah, misalkan nih, si A yang merupakan warga negara Indonesia menikah dengan si B yang merupakan warga negara Malaysia. Nah, misalkan lagi, perusahaan A dari Indonesia melakukan perjanjian kontrak ekspor-impor ke perusahaan B dari Indonesia. Nah, kedua contoh di atas itu berlandaskan pada kepentingan perseorangan atau pribadi. Nah, sekarang gue akan memberikan ilustrasi nih, supaya makin jelas. Jadi, gue mulai dengan ada dua perusahaan swasta yang saling bekerja sama untuk ekspor-impor. Nah, perusahaan A dari Indonesia dan perusahaan B dari Malaysia. Nah, masing-masing ini memiliki sistem hukumnya sendiri. Perusahaan A yang dari Indonesia memiliki sistem hukum sendiri, perusahaan B dari Malaysia memiliki sistem hukumnya sendiri, terutama untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi warganya, terutama di bidang perdata. Nah, perjanjian kedua perusahaan ini ditandatangani di Thailand. Nah, di dalam klausul tersebut ada disebutkan jika ada permasalahan dalam hubungan bisnis ini, dua perusahaan ini sepakat untuk menempuh jalur hukum atau pengadilan. Nah, tapi ada permasalahannya di sini. Klausulnya tidak ditentukan pengadilan mana yang akan mengadili dua perusahaan ini. Negara Indonesia kah, negara Malaysia kah, atau di Singapura kah? Jadi kita belum ada disebutkan di klausulnya. Maka seiringnya berjalan waktu timbullah persoalan. Salah satu dari mereka ada nih yang nggak memenuhi kewajiban yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya barang yang diekspor tidak sesuai dengan jumlah yang diwajibkan. Kemudian timbullah pertanyaan, hukum mana yang akan dipakai? Kaidah mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini? Nah, pertama kita lihat dulu nih dari pengertian menurut saudara utama untuk menjawab pertanyaan di atas. Hukum internasional merupakan hukum nasional suatu negara. Maka hukum nasional masing-masing pihak yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Nah, pertanyaannya, hukum negara mana yang akan dipakai? Tolong rekan gua, Vincent, tolong coba jawab dong, dan lanjutkan pertanyaan dan diskusi kita. Oke, gue lanjutin. Tes ada suara gua, tes dulu. Mantap. Nah, Ada. Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut, itu tuh dengan cara menggunakan asas-asas hukum perdata internasional, seperti dalam konteks hukum formal contohnya, di bidang hukum kontrak, bisa menggunakan asas yang pertama, lex loci contractus, atau yang berarti tempat perjanjian tersebut ditandatangani. Atau bisa juga menggunakan asas lex solutionis, atau tempat perjanjian tersebut dilaksanakan. Atau bisa juga menggunakan asas place of injury, atau tempat terjadinya kerugian. Nah, kemudian kalau dalam konteks hukum perkawinan bisa menggunakan lex loci celebrationis, atau tempat pernikahan dilaksanakan, dan masih banyak lagi asas-asas yang lain. Nah, kemudian kalau dalam konteks hukum perkawinan bisa menggunakan lex loci tadi udah, ya kan? Nah, kita mencoba menyelesaikan ilustrasi kasus tersebut secara umum aja, ya kan? Terus kemana pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan? Misalnya pihak yang merasa dirugikan itu perusahaan A yang berasal dari Indonesia, maka perusahaan A akan mengajukan asas lex loci contractus, yang berarti gugatan tersebut diajukan di pengadilan negara Thailand, contohnya negara lain, ya kan? Maka pengadilan negara Thailand yang akan memeriksa perkara tersebut. Bisa juga menggunakan asas lex solutionis, yaitu tempat
perjanjian akan dilaksanakan, yang berarti dapat diajukan ke negara A, Indonesia tadi, dan negara B atau Thailand gitu. Terus kemudian juga bisa menggunakan asas place of injury, yaitu tempat terjadinya kerugian. Di mana kerugian itu terjadi, maka akan kita asumsikan bahwa gugatan tersebut akan diajukan oleh pihak yang dirugikan. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, maka kita mengetahui bahwa hukum perdata internasional adalah aturan-aturan yang lebih mengatur kepentingan individu atau pribadi atau privat, tetapi dalam ruang lingkup batas negara, menggunakan hukum nasional suatu negara. Berdasarkan persoalan itu, maka hukum perdata internasional, karena ruang lingkupnya batas negara dan menggunakan hukum nasional suatu negara, maka akan lebih membahas mengenai kompetensi pengadilan atau form yuridiksinya. Mana yang lebih memiliki kompetensi dan memeriksa perkara tersebut. Seperti yang diilustrasikan tadi, baru akan didiskusikan hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut, sesuai dengan kompetensi pengadilan dan yurisdiksinya. Jadi secara umum ada dua hal yang akan dibahas dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, pengadilan mana yang akan memeriksa. Yang kedua, hukum mana yang akan digunakan. Supaya lebih mengerti, supaya lebih mengerti, teman-teman akan mendengarkan kasus-kasus hukum perdata internasional yang terkenal dalam buku-buku Sudago Gautama atau buku-buku yang relevan membahas kasus perdata internasional seperti tembakau Bremen atau kasus-kasus sengketa dagang, kemudian kasus perceraian beda kewarganegaraan dan lain sebagainya yang relevan mengenai kasus hukum perdata internasional ini. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian hukum internasional publik. Definisi hukum internasional juga kurang lebihnya sama pembahasannya. Secara umum, pengertian hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Sekali lagi, yang bukan bersifat perdata. Pengertian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian supaya lebih gampang dan lebih enak ngingetnya. Bagian yang pertama kaidah dan asas hukum. Bagian yang kedua mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional. Bagian yang ketiga itu bukan bersifat perdata. Pada poin pertama seperti biasa, biar bagaimana juga pengertian pada umumnya, kaidah dan asas hukum kurang lebih pengertiannya sebagai pedoman dalam berperilaku, peraturan undang-undang, atau konvensi, agreement, atau statute, dan lain sebagainya. Dalam peraturan tersebut juga terdapat prinsip yang merupakan pikiran dasar dari suatu aturan. Kalau dalam peraturan biasanya asas tersebut adalah jus cogens, preemptory norm yang terdapat dalam Vienna Convention on the Law and Treaty. Tuh. Nah, silakan akan dilanjutkan oleh rekan gua, Daniel, untuk pengertian yang keduanya. Kemute, Pak. Saya akan membahas yang mengenai tentang hubungan internasional ya. Kalau menurut Scott Burchell Andrew, hubungan lintas batas negara atau hubungan antar negara adalah lebih kepada hubungan negara dengan negara untuk saling bekerjasama untuk keperluan ekonomi, perdagangan internasional, identitas politik dan kewarganegaraan, batas wilayah negara, kedaulatan, ketidaksetaraan negara, kerjasama ekonomi regional, keamanan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan hubungan hukum perdata internasional, maka hubungan ini lebih membahas kepada kepentingan publik atau kepentingan nasional suatu negara. Contohnya nih, Indonesia membutuhkan kerjasama dengan negara lain dalam hal perdagangan. Maka dalam hal ini, Indonesia dan negara yang bekerjasama perlu menyepakati jalur perdagangan tersebut dan mengadakan pertukaran. Nah, dari situlah terjadinya ekspor-impor barang. Yang kedua, asas dan kaidah kepentingan publik adalah untuk mengatur suatu kepentingan publik atau kepentingan bersama yang pastinya itu menguntungkan kesejahteraan bersama juga ya. Terus yang ketiga, kepentingan bersama itu meliputi kedaulatan negara, batas negara, dan juga warga negara yang boleh
pergi ke berbagai negara, antara negara A ataupun negara B dan sebagainya. Hukum perdata internasional lebih bersifat pribadi, sedangkan kalau hukum internasional publik lebih kepada kepentingan nasional atau kepentingan bersama. Kalau misalnya nih ada sengketa nih, jika kedua belah pihak bersengketa, maka menurut saran hukum internasional menyatakan kedua belah pihak itu harus menyelesaikan sengketanya secara damai, negosiasi, arbitrase internasional, atau penyelesaian sengketanya melalui sistem hukum yang perkaranya diajukan kepada pengadilan internasional. Contohnya nih, dari internasional punya, contohnya International Court of Justice atau yang disingkat ICJ. Kalau mengenai perkara yang ada di laut itu menggunakan International Tribunal Law of the Sea atau ITLAW. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari segi aturannya hukum perdata internasional publik menggunakan kalau kesimpulannya dari segi aturannya hukum perdata internasional lebih menggunakan hukum nasional dari suatu negara. Sedangkan hukum internasional publik lebih menggunakan aturan-aturan yang bersifat internasional yang ruang lingkupnya itu multilateral atau bilateral seperti konvensi, agreement, dan sebagainya. Kalau dari perbedaan kedua itu dari segi hubungan hukumnya. Kalau hukum perdata internasional itu lebih kepada hubungan yang bersifat pribadi seperti kepentingan individu, kerjasama perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan hukum internasional publik lebih kepada hubungan yang sifatnya untuk kepentingan nasional suatu negara. Kalau dari segi penyelesaian sengketanya, hukum internasional publik akan diselesaikan di pengadilan internasional. Sedangkan hukum perdata internasional diselesaikan oleh pengadilan nasional suatu negara tersebut. Jadi saya mau bilang tentang pertanyaan kalau misalnya seandainya nih warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, maka menggunakan hukum apa nih? Di sini contoh kasusnya nih ditanya gini, jadi kayak ketika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, maka akan menggunakan hukum perdata internasional. Kenapa? Alasannya karena menikah merupakan kepentingan hukum yang bersifat pribadi, sedangkan yang menyangkut dengan kepentingan negara seperti perjanjian kerjasama negara antar negara masuk ke dalam hukum internasional publik yang pada dasarnya merupakan kepentingan nasional suatu negara. Udah, itu aja. Coba gue mau nanya, misalnya kan Indonesia katanya ada mau perjanjian dengan Tesla ya? Iya. Dengan perusahaan Iya, Tesla. Nah, itu berarti hukum publik berarti ya? Hukum publik internasional ya? Iya. Tesla-nya kan itu antar pribadi kan? Oh, jadi itu perdata? Iya, kalau antar pribadi itu pakai perdata, kalau antar negara berarti pakai yang publik. Nah, menurut lu kalau Tesla sama Indonesia apa? Perdata atau publiknya? Chan, lu jawab dulu. Kalau menurut gue sih publik. Publik ya? Soalnya dia kan ini antar negara kan. Jadi kayak perusahaan di negara Indonesia ingin bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri, yaitu Tesla sana. Ya jadi menurut gue arahnya lebih ke situ sih. Kalau lu nih gimana? Kalau gue sih lebih ke ini ya, ke perdata internasional ya. Soalnya kan kenapa? karena kan ini kan kalau menurut gue nih antar pribadi ya, pribadi tentang tentang perusahaan Tesla dengan perusahaan yang ada di Indonesia kan. Berarti ini kan nggak menyangkut dengan kepentingan bersama, maksudnya kayak nggak menyangkut untuk
apa ya untuk kesejahteraan bersama juga. Jadi kayak kalau menurut gue sih masuknya ke perdata internasional. Gitu. Amerika Serikat kan juga nggak sangkut paut ya dengan Tesla ya atau gimana? Ya kan? Dia nggak sangkut paut. Oh iya juga sih. Nggak ada itunya, nggak ada pemberitaannya kalau misalnya Amerika Serikat mau bekerja sama gitu kan, nggak ada berita-beritanya gitu. Oh berarti lebih ke perdata ya? Karena individunya ya Tesla itu ya. Iya kan, yang punya itu kan juga umum, maksudnya yang orang pribadi gitu, bukan dari negara punya gitu. Oh. Gitu. Iya. Menarik. Menarik banget. Gimana kawan-kawan? Sudah? Ada kebingungan lagi nggak? Kalau gue sih cukup sih. Iya, gue sih cukup sih. Tadi gue sempat goyah dikit tapi Babang Daniel menjelaskan. Oh, oke. Berarti misalnya Ibu Vera ada ini bisa tolong bantu jawab ya tentang Tesla tadi, pesan Tesla. Iya. Ya, sudah itu ya. Oke. Tutup chat. Itu aja dari kita mengenai pembahasan mengenai hukum publik internasional dan hukum perdata internasional ini. Kira-kira kalau ada kurangnya ya mohon ditambah Bu. Gitu. Ini dari kita mengenai pembahasan ini dan tugas pertemuan ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah presentasi. Akhir kata ya udah terima kasih. Siang. Oke, terima kasih semua. Semua. Oke, Neil. Bu Vera. Thank you, Vincent. Bye bye. Thank you.